Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa, yang terletak di Kabupaten Banjarnegara, terdapat sebuah wisata yang begitu migugani. Bukan sekedar tempat rekreasi biasa, melainkan sebuah wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari perjuangan, kerja keras, dan semangat masyarakat untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Wisata ini hadir tidak hanya untuk dinikmati keindahannya, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Di balik keindahan dan keberhasilannya, tersimpan cerita yang lebih besar. Dawuhan padha kulangen ing kalbu mreleh. The destination, a place no maps can show. Nalika abad 17 ing tengahing Gunung Telung kacipta wewangunan kang asri tur endah kuncara ing Nuswantara bumi Dawan sayet saeka kati. Desa wisata Dawuhan itu berawal dari Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana lahir di tahun 2014 ketika itu masih awal mula berdiri Banjarnegara dan pertama kali di Banjarnegara menjadi Desa Tangguh Bencana. Di tahun 2016 itu kita dapat SK Pokdarwis. Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata adalah relawan-relawan yang bisa dan mau bergiat di tentang pariwisata. 2016 itu sudah punya SK, kita sudah punya tubing. Dulu namanya radio tubing data dan tanah awal mulanya. Kayu bersambut setelah itu berjalan sampai 2019 kita dapat pernyataan modal ada BUMDes. Dari BUMDes kita ada 100 juta untuk membuat sarana kolam renang. Saya dan teman-teman bahagia ketika tidak ada sampah di kali kita, karena tujuan kita awal mulanya bukan membuat wisata, tapi membuat kali Panguragan itu bersih dari sampah yang ada di sana. Terus dengan uraian ataupun konsep yang sudah kita bangun dari dulu, menjadikan Dawuhan itu lebih bermartabat, menjadikan Dawuhan itu lebih migugani, menjadikan Dawuhan itu lebih sejahtera. Dahulu, tempat wisata ini ramai dikunjungi karena keindahan alamnya. Namun, pada tahun 2025, banjir bandang melanda dan merusak kawasan ini. Aktivitas wisata pun sempat terhenti. Meski begitu, masyarakat terus berusaha bangkit dan memperbaiki kondisi yang ada. Kini,
terdampak banjir bandang itu wisata rugi lebih dari 1 miliar kerugian material. Nek mental kena semua. Kalau mental kita kena semua. Kalau material dari mulai gazebo warung-warung yang ada di sana semuanya, kantin itu hilang semuanya, sama mainan anak-anak itu hilang semuanya, sound system hilang semuanya, flying fox yang segitu tangguhnya aja bisa hilang. Kita guyub rukun ya, guyub rukun, bareng-bareng dan meminta bantuan ke masyarakat, minta bantuan ke relawan Ong Banjarnegara. 2 minggu kita bersih-bersih setelah pasca banjir itu, teman-teman relawan dan masyarakat sangat antusias untuk membantu pembersihan material yang ada di sana sampai bersih, sampai bisa buat acara ataupun kegiatan lagi. Kedua, sampai hari ini belum, setelah pasca banjir ini belum. Cuman bantuan support mental, Bupati Banjarnegara sendiri menyupport mental kita agar kita bangun lagi dan berdiri lagi. Kalau kita sendiri sebenarnya tidak terlalu mengandalkan bantuan, karena kami berprinsip tidak usah meminta ke orang lain selagi kita masih bisa untuk mencari. Terus kita juga menampik setelah penyertaan modal di 2019 itu sampai hari ini kita nggak mau pakai uang dana desa. Apa yang sudah dilakukan Pak Supri dan teman-teman ya, satu, kita kumpulin blogger sebanyak-banyaknya, kita bikin sosialisasi ke masyarakat umum juga sudah, kita memberikan promo-promo lewat dinas pariwisata, dinas Kominfo juga sudah, lewat hashtag Bupati Banjarnegara juga sudah. Jadi pengelolaan wisata setelah bencana beras, karena lahan yang dulunya sudah ada hilang, ya kan? Jadi objek wisata semakin sempit atau semakin kecil. Saya berharap untuk Bupati Banjarnegara bersama Forkominda ataupun dinas-dinas terkait bisa selalu mensupport kami semua. Itu harapan pertama, karena merujuk ke bantuan-bantuan. Yang kedua, kalaupun ada lintas provinsi pusat yang mau membantu, itu harapan kami. Yang ketiga, support dari semua lembaga yang ada di desa, itu harus dan harus. Jangan pernah menganggap kalian bisa kalau kalian belum pernah melakukannya. Junjung tinggi etika dan attitude ketika kalian ingin berhasil. Dan tidak ada hal yang mudah karena semua butuh proses. Jika kalian ingin sukses, maka belajar menghasilkan itu dapat sendiri. Jika ingin membuahkan hasil yang bagus dan maksimal. Saya Asif Setiawati. Saya Divantika Dwi Asifa. Saya Rima Aulia Herlina. Saya Nana Karin Aida. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.